Kalau bicara hikmah, Allah itu diantara namanya Al-Hakim, Al-Hamid. Allah itu yang penuh dengan hikmah. Tidak ada ketentuan Allah, tidak ada ciptaan Allah, melainkan di balik itu ada hikmah yang besar sekali. Allah nggak malu untuk memberikan percontohan dengan nyamuk. Orang dulu bisa melihat nyamuk. Antum lihat berapa banyak warga Indonesia yang hidup dari nyamuk. Tuh, yang kerja di pabrik obat nyamuk, hidup dari siapa dia? Alhamdulillah ono nyamuk. Da ono nyamuk tutup pabrik. Dia itu bersyukur, ternyata selama ini dia hidup dari nyamuk. Lihat yang lain. Dan bagaimana corona ini Allah ciptakan, dan Allah itu Al-Hamid. Allah itu maha terpuji. Artinya semua tindakan Allah penuh dengan hikmah, dan Allah pantas dipuji atas apa yang dia kerjakan. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak pernah berhenti memuji Allah Azza wa Jalla dalam kondisi suka dan duka. Kita ini melihat publik figur yang muslim ketika berbincang tentang corona, hampir anda tidak pernah mendengarkan dia mengatakan Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua kondisi. Ketika berhasil menyembuhkan atau ada orang yang sembuh, sebagian manusia bangga dengan dirinya. Padahal kita tahu Allah yang menurunkan penyakit dan Allah yang mengangkat penyakit terus. Antum lihat corona ini, dokternya pun yang ngobatin mati. Bagaimana dengan corona? Orang sekarang sibuk pakai masker. Ke timur pakai masker, ke barat pakai masker. Kita lihat kenapa? Akhirnya masker laris. Nggak kebayang tuh orang yang bikin masker bisa selaris sekarang. Mungkin pabrik masker berdoa, ya Allah mudah-mudahan virusnya nggak habis ya Allah. Kalau selesai virusnya nggak laku lagi maskernya. Wallahu a'lam. Jamaah, Allah ingin menunjukkan betapa lemahnya manusia dan betapa agungnya Allah Azza wa Jalla. Allah ingin mengingatkan kepada umat manusia yang sudah melampaui batasan, yang tatkala diberi akal oleh Allah, mereka mampu membuat berbagai teknologi yang canggih, kadang-kadang lupa sama Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat At-Talaq ayat 12, Allah alladzi khalaqa sab'a samawat. Allah dialah yang menciptakan 7 lapis langit. Allah ingin mengingatkan, wa minal ardi mithlahun, bumi juga sama Allah bikin seperti langit 7 lapis. Apa bedanya lapisan langit dan lapisan bumi? Kenapa setiap kali Allah menyebutkan tentang langit sab'a samawat? Kalau bumi di dalam Al-Quran Karim disebutkan mithlahunna, seperti langit. Siapa yang tahu jawaban?
Apa beda lapisan langit dengan lapisan bumi? Kenapa setiap kita baca Al-Quran Karim selalu 7 lapis langit dan bumi? Atau lillahi mulkus samawati wal ardh, Allah pemilik langit-langit dan bumi. Fadhol jamaah, anak kasih hadiah untuk Wahid Ismail. Anak izin minum kalau untuk nggak jawab. Nah, karena di langit berendapatnya semua para makhluk Allah termasuk malaikat, dan di bumi hanya malaikat manusia. Hanya manusia. Di langit tempat tinggalnya malaikat dan ya makhluk-makhluk Allah. Ruh-ruh diangkat ke langit sana. Bumi cuma tempat tinggalnya manusia. Dia kurang tepat sebenarnya. Cuma nggak apa-apa, kasih hadiah. Apa beda lapisan langit sama lapisan bumi? Angkat tangan yang mau jawab. Nah, gimana? Bumi padat, kalau langit gas. Dia kasih hadiah mau jemaah. Kirim ke belakang sana. Jemaah, bedanya kenapa kok langit hampir selalu disebutkan mufrad, hanya kalau bumi saja? Karena lapisan bumi bersambung, lapisan itu nyambung. Sedangkan lapisan langit itu antara satu langit dengan langit selanjutnya itu 500 tahun jaraknya. Faham? Faham benda? Kalau bumi itu lapisan selanjutnya ya nempel terus. Buminya satu gitu, lapisannya yang 7. Tapi kalau langit dari satu langit ke langit selanjutnya itu ada jarak. Maka selalu Allah sebutkan 7 langit. Dan kalau antum lihat bumi ini dibandingkan dengan galaksi yang ada kecil, dan dalam yang kecil itu ada 7 lapis. Allah mengatakan wa minal ardi mithlahu yatanazzalul amru bainahun. Tuh perintah-perintah Allah, aturan-aturan Allah turun di antara langit-langit itu jemaah. Apa tujuannya? Allah bikin ada banjir, Allah ciptakan mungkin gempa, Allah ciptakan corona, Allah ciptakan kolera, Allah ciptakan virus-virus lainnya, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian tahu kalau Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Katanya orang Indonesia, oh nggak ada corona di Indonesia. Orang Indonesia alhamdulillah empon-empon selesai. Kena jamu, kena apa, corona mau datang, masalah, assalamualaikum, afwan, nggak jadi. Ada yang berpikir seperti itu. Lah, kalian harus sadar tujuan. Jangan berbangga dengan makananmu. Jangan bangga dengan fisikmu, jangan bangga dengan akalmu sehingga lupa dengan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah mengatakan lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Wuhan itu nggak kecil, besar, tutup. Itali tutup. Arab Saudi tutup, Kuwait tutup, mana lagi? Terus kita nggak mau sadar. Makanya antum yang berada di Surabaya, kita yang berada di Jawa Timur, tolong usir
ujub dari hati kita. Karena ini yang menyebabkan akhirnya Allah murka kepada hambanya. Kenapa Allah tenggelamkan Qarun di tanah? Kenapa? Qarun ini orang yang pandai membaca Taurat. Bahkan di antara umatnya Nabi Musa, Qarun itu termasuk yang paling hebat. Makanya ketika dia disuruh bersedekah, suruh berinfak, dia bercerita tentang harta yang dia kumpulkan. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa seperti ini karena ilmu yang ada pada diriku. Karena dirinya, karena ilmunya. Lupa menyebut Allah Azza wa Jalla. Bagaimana akhir cerita Qarun? Fa khasabna bihi wa bidarihil ard. Habis cerita Qarun. Kami tenggelamkan dia bersama rumah dan hartanya. Tutup. Dan sampai hari ini, tatkala orang menemukan harta yang terpendam, kata dia harta karun. Allah ingin kita sadar. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Tujuannya supaya kita mengenal Allah. Yang kedua supaya kita sadar bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Enggak ada yang lepas dari ilmu Allah Azza wa Jalla. Mau sembunyi di mana kita jemaah? Allah tahu dengan apa yang kita kerjakan.